Halo, welcome back to YouTube Unpad Story. Oke, tepuk tangan dong. Unpad punya cerita, siap berbagi cerita sebagai tempat menggapai cita. Oke, ya. Kali ini pada acara Unpad Story bersama dengan saya Lufti Hari Susanto, dan pada episode kali ini kita sedang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Nah, kali ini tempat podcast kita ini di tempat yang tidak biasa, ya. Tempat podcast kita ini merupakan ruang kelas yang salah satu sahabat dari seorang guru yang selalu setia mendampingi dan selalu bisa menerima kita untuk masuk serta berbagi ilmu di dalamnya. Ya. Gunting pita untuk peresmian kedelai. Yuk kita mulai. Baik, saat ini saya kedatangan kedua tamu istimewa bersama mahasiswa pilihan, ya. Yang kali ini kita akan berbincang, dan wajahnya jangan kelihatan tegang, ya, karena kalau wajahnya tegang, wajah Bapak pun ikut tegang, ya. Oke, nah kita bersama dengan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada Kak Aurel, say hi Kak Aurel. Oke, ini ada juga Kak Fadli. Halo. Ya, baik, ya. Nah, gimana Kak Aurel dan Kak Fadli kabarnya, baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa ya, Luar kelihatan biasa, dari senyumnya ya, kelihatan sudah baik-baik saja. Nah, di masa pandemi yang sekarang mulai berangsur mudah-mudahan ke arah endemi ini, apakah perkuliahan sudah mulai tatap muka atau masih tetap daring nih? Oke, kalau misalkan untuk program studi pendidikan biologi sendiri itu di semester awal itu masih ada yang daring dan juga luring, Pak. Oh, jadi ada yang blended ya, ada yang daring, ada yang luring juga. Oke, kalau sekarang Aurel? Sekarang luring, Pak. Luring. Iya. Oke, jadi merasakan kembali kedekatan Iya, dengan betul. teman-teman, Teman-teman, kedekatan dengan dengan dosen. Ya, oke, yang selama ini hilang ya. Iya. Oke. Berikutnya kalau Fadli gimana? Kalau di program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri sih memang ada yang luring, ada yang daring ya. Oh, gitu. Untuk semester 2 dan 4 itu sedang luring sekarang, tapi nanti setelah UTS waktunya giliran saya yang luring. Oke, baik ya. Berarti memang perkuliahannya masih ada yang blended ya, Betul, tapi betul. kita bersyukur sudah mulai merasakan perkuliahan secara luring. Nah, ngomong-ngomong ya, selain kesibukannya berkuliah tadi, ada tidak kesibukan di luar kegiatan kalian kuliah? Kalau Fadli dulu. Oke, lebih banyak turun ke masyarakat mungkin ya Pak ya? Turun ke masyarakat. Iya, Kalau betul. naik kemana? Naik ke masyarakat juga Oh, sih, ke masyarakat sama juga. aja. Oke, turun masyarakat, naik ke masyarakat juga. Iya, Ya. betul. Ada apa di masyarakat, Fadli? Saat ini kan memang sedang dalam pandemi ini ya, karena saya juga banyak turun ke masyarakat untuk membantu pemerintah desa juga seperti itu, untuk membantu bantuan, membagikan bantuan gitu, jadi harus benar-benar turun dan juga ikut berpartisipasi lah dalam kegiatan masyarakat. Oke, berarti mencoba untuk berguna di masyarakat dan Betul menjadi sekali. bagian di masyarakat. Oke, tepuk tangan lu dong. Terima kasih, Fadli ya. Berikutnya, Kak Aurel, kalau saya dengar kata Aurel itu seperti mendengar salah satu nama artis. Luar biasa. Yang suka nyanyiin. Betul-betul. Tapi beda ya, Pak ya. Tapi beda. Ya, kalau Aurel gimana? Kalau saya kesibukan selain kuliah itu sekarang ngajar juga, Pak, di Oh, beberapa ngajar. lembaga. Iya. Terus sama organisasi juga di luar sama di dalam kampus. Oke, berarti komplit sekali ya. Luar Berarti selain sibuk menjalani kuliah, juga sibuk menjalani beberapa kegiatan di masyarakat. Nah, kelihatannya nih ya, dari wajah-wajah yang berseri ini ya, sudah ada yang memperhatikan. Aduh, siapa tuh, Pak? Ya, Bapak boleh tahu nggak, udah punya jodoh atau belum nih? Fadli udah punya pacar belum? Alhamdulillah masih belum Pak. Masih belum? Masih belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, Alhamdulillah ya. Kalau Kak Aurel? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Iya. juga. Iya. Udah? Iya. Kasihan Fadli sakit hati ya. Tapi ada pantun buat Fadli gitu. itu. Apa tuh? Buat saya dong, Pak. Iya. Tukang paku, tukang ketupat, Asik. Cakep.
jomblo itu bukan berarti tidak laku, tapi belum dapat jodoh yang tepat. Betul. Oke ya, tidak apa-apa ya, mudah nanti dapat jodoh yang tepat ya. Sebelum kita lebih jauh berbincang ya, supaya teman-teman di luar sana bisa kenal dengan Kak Aurel dan Kak Fadli jauh lebih dekat. Silakan Kak Aurel dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Aurel. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jalia Sofyan. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi dari semester 6. Dari semester 6 program studi pendidikan biologi. Oke, silakan kalau Kak Fadli. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Pratama. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, berarti sama-sama semester 6 ya? Betul. Oke, dipertemukan di podcast ini Iya. atau sebelumnya sudah pernah bertemu? Baru Pak tadi. Baru tadi ya? Baru ketemu. Jangan sampai Fadli menjadi orang ketiga ya. Nah, karena tadi kita sudah berkenalan bahwa Kak Fadli, Kak Aurel ini merupakan sosok mahasiswa yang berprestasi ya. Pasti teman-teman di luar sana ingin tahu apa saja sih prestasi yang pernah diraih oleh Kak Fadli dan Kak Aurel ya. Baik, kita langsung tanyakan saja kepada siapa yang pertama, Kak Aurel dulu deh. Nah, Kak Aurel, berdasarkan ya Lufti Intel Agency. Wah, ada ya? Iya, ada Punya dong. Intel Kok sendiri. punya Intel tersendiri nih, Jadi seru yang ya. bisa menggali informasi dari informan yang datang pada hari ini. Bahwasanya Kak Aurel ini pernah menjuarai kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam atau KN MIPA. Wah, luar biasa nih. Nah, boleh cerita tidak bagaimana prosesnya dan sampai ke tahap mana ketika Kak Aurel mengikuti KN MIPA? Oke, jadi emang kalau misalkan untuk KN MIPA ini seleksinya itu cukup panjang juga ya Pak. Dari awalnya itu seleksi dari tingkat prodi, dari beberapa semester di prodi pendidikan biologi. Kemudian alhamdulillahnya saya terpilih dan dipercaya untuk mengikuti ke tingkat wilayah. Di tingkat wilayah ini juga sama. diseleksi Tingkat lagi. wilayah cakupannya mana saja? Jawa Barat Pak. Jawa Barat, Ya, wilayah ya. 4. Wilayah Jawa 4. Barat, ya. Di sini juga seleksi lagi, tapi memang seleksinya itu daring Pak untuk Daring. semuanya karena lagi pandemi juga. Setelah itu beberapa hari setelah seleksi juga ada pengumuman dan alhamdulillah juga saya lolos ke tahap nasional. Oh, Jadi berarti nasional. sampai ke tingkat nasional Nasional, ya. iya. Jadi lolos dari tingkat program studi, lolos tingkat universitas ya, lalu Iya. ke tingkat wilayah, sampai ke tingkat nasional dan tidak mudah untuk lolos KN MIPA tingkat nasional. Ya, selamat Kak Aurel atas prestasinya ya. Nah, berikutnya kita ingin tahu nih prestasi yang dicapai oleh Kak Fadli. Berdasarkan ya Lufti Intel Agency ya. Luar biasa, luar biasa loh, punya Intel sendiri. Iya dong. Aktif doang yang punya ya. Aktif doang yang punya. Palsu, luar Iyalah ya. Bahwasanya Kang Fadli ini terpilih menjadi seorang duta. Ya. Kalau kita kenal kan ada duta itu duta besar. Ya. Duta besar Republik Indonesia di Meksiko. Ya, duta besar Indonesia di Timur misalnya atau di negara-negara lain. Nah, Iya, betul. ini duta apa sih sebetulnya Kak Fadli? Alhamdulillah di tahun 2022 ini saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Bogor tahun 2022. Oke, tepuk tangan. Wah, hebat nih. Luar biasa. Duta Baca Kabupaten Bogor. Betul. Jadi Kak Fadli ini sering baca. Alhamdulillahnya sering. Sering baca ya. Betul. Oh, akibat dari sering baca itu minat baca sehingga terpilih menjadi duta baca. Gimana tuh prosesnya? Untuk proses sendiri saya kan mengikuti tahap-tahapan seleksi pemilihan Duta Baca Kabupaten Bogor ya di tahun 2022 ini. Memang saya mengikuti tahap-tahapnya yang luar biasa besar seleksinya, luar biasa ketatnya. Akhirnya dipercaya oleh dinas juga oleh Paguyuban Duta Baca untuk menjadi Duta Baca Kabupaten Bogor di tahun 2022 ini. Ya, gitu. alhamdulillah luar biasa. Padahal background program studinya dari bahasa Inggris ya. Tetapi menjadi duta baca, mudah-mudahan Kang Fadli ini merupakan salah satu generasi yang ikut serta dalam mencerdaskan dan meningkatkan minat baca, terutama literasi membaca. Betul, yang amin. kita masih rendah ya, Iya, betul. literasi membaca kita ini ya. Pernah tidak terpikirkan sebelumnya bahwa Kak Fadli ini bisa terpilih menjadi duta baca? Wah, kalau itu tidak pernah terpikir ya Pak ya, karena
fokus saya di awal tuh yaitu turun ke masyarakat, melakukan pengabdian untuk membantu di bidang edukasi literasi aja awalnya. Jadi untuk mengikuti Duta Baca itu saya nggak terlalu terfikirkan gitu. Tapi lambat laun banyak yang mendorong untuk ayo dong ikut dong untuk men-challenge diri sendiri gitu. Jadi saya ikut melewati tahapan-tahapan seleksi dan alhamdulillah terpilih. Oh gitu ya. Jadi awalnya memang prinsipnya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, lalu membudayakan budaya baca di masyarakat. Betul. Dan banyak dorongan untuk Kak Fadli ini mengikuti ajang Duta Bacanya Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah terpilih gitu ya. Alhamdulillahnya terpilih gitu ya. Jadi pertahankan niat baiknya supaya ketika nanti menjadi Duta Baca itu program-programnya itu bisa berjalan dengan baik ya. Amin, amin. Oke, keren Kak Fadli. Nah, berikutnya Kak Aurel. Nah, Kak Aurel tadi Kak Aurel bilang prosesnya cukup panjang ya untuk mengikuti kompetisi Sains Nasional MIPA tersebut. Nah, gimana sih persiapannya sehingga Kak Aurel ini bisa sampai lolos ke tahap nasional? Oke, persiapannya pasti harus kuat mentalnya juga. Oh, kuat mental. Iya, karena kan ini satu Indonesia ya Pak ya, banyak juga gitu untuk yang ikut mahasiswa itu, mereka juga pasti lebih berprestasi gitu kan Pak, lebih pinter juga. Jadi yang pasti harus terus belajar, kemudian juga kita minta doa sama orang tua juga gitu, tetap juga berdoa. Yang penting kita punya niat yang kuat gitu Pak. Oke, berarti yang pertama persiapan mental. Iya. Minta doa restu kepada orang tua dan mungkin belajar yang giat gitu ya. Iya betul, belajar juga. Belajar juga. Ada nggak sih pendampingan yang dilakukan oleh dosen kepada Aurel? Ada Pak, jadi memang ada bimbingan yang dilakukan dari dosen itu seminggu tuh sampai 2 atau 3 kali. Jadi kita belajar bareng, bisa tanya jawab juga. Mungkin juga kita bisa tahu dari beberapa guru mungkin ya Pak, dari sekolah-sekolah yang saya pernah belajar gitu kan di SMA, atau mungkin karena kakak saya juga guru, saya juga bisa bertanya kepada beliau gitu. Oke, berarti cukup bekerja dengan keras juga ya ketika melakukan persiapan untuk mengikuti lomba KN MIPA itu ya. Oke ya. Nah, sekarang ke Kak Fadli lagi nih, Kak Fadli. Tadi kita dengar Kak Fadli ini Duta Baca. Berarti punya hobi baca? Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kalau punya hobi baca nih, apa sih yang membuat baca itu menjadi satu kesenangan tersendiri? Awalnya itu kan memang tidak bisa dibilang hobi dulu ya, karena membaca itu sebuah rutinitas yang biasa kita lakukan kan. Kita buka gadget kita pun kita sudah membaca, lain sebagainya. Jadi bisa menjadi sebuah hobi itu ketika ada sesuatu yang menarik dari membaca itu. Oh, jadi ada daya tarik membaca? Ya, betul. Baru kita bisa bilang itu sebagai hobi gitu. Nah, kalau saya pribadi kenapa saya bisa menjadi hobi membaca itu memang karena banyak sekali buku-buku, kemudian konten-konten yang memang bisa dibaca dan itu memang menarik untuk saya baca karena mengandung berbagai macam ilmu, lain sebagainya. Kira-kira seperti itu sih kalau saya. Buku apa yang sering Fadli baca? Kalau saya sih novel Pak, paling. Novel. Kesukaannya novel tentang apa? Novelnya itu tentang tentang kehidupan mungkin ya. Tentang kehidupan. Oke ya. Kalau Aurel ya, Kak Aurel. Tadi kalau Kak Fadli bilang ada minat atau ketertarikan dalam membaca. Kalau Kak Aurel, apa sih motivasinya sehingga Kak Aurel tertarik untuk mengikuti KN MIPA itu? Yang pasti pingin menambah pengalaman juga, dan karena ini satu Indonesia, saya juga pengen dapat relasi teman yang banyak juga gitu Pak, dari berbagai universitas, perguruan tinggi gitu. Dan sudah berapa kali Kak Aurel ikut KN MIPA ini? Untuk KN MIPA itu tuh baru 1 kali, tapi insya Allah tahun sekarang saya mau ikut lagi. Oke, baru 1 kali saja sudah sampai tingkat nasional ya. Mudah-mudahan tingkat yang sekarang keikutsertaan yang kedua kalinya itu bisa menjadi juara KN MIPA ya. Dan Bapak dapat bisikan juga dari Lufti Intel Agency. Iya dong ya. Kak Aurel dan Kak Fadli ini dipersiapkan juga untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya, nah mudah-mudahan nanti lancar ya. Amin. Mengikuti pemilihannya. Nah, Kak Aurel, Bapak tertarik dengan Kak Aurel. Sorry ya Kak Fadli ya. Jangan sedih, Jangan sedih ya. Kak Aurel, bagaimana perasaannya ketika Kak Aurel pertama kali mengerjakan soal KN MIPA tingkat
regional, tingkat wilayah. Oh, iya. Beda tidak sih dengan tingkat nasional? Sangat Pak. Dari yang mulai dari tingkat prodi sampai tingkat wilayah itu beda-beda karena tingkat soal itu makin sulit Pak. Oh, jadi semakin Iya. ke atas tingkat Makin kesukarannya semakin tinggi. Iya betul. Ya. Makin sulit. Mungkin bisa juga materi-materinya tuh belum ada di kuliah gitu Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada materi-materi yang belum ada di perkuliahan, Iya. itu muncul di Iya, soalnya. karena kan di situ posisinya orang semester 4 Pak. Jadi belum ada beberapa materi yang belum tercapai gitu, belum ngerti juga, belum dibahas. Oh, tapi bisa mengerjakan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bisa mengerjakan, itu yang paling penting ya. Jadi berkat kerja keras tadi ya, berkat belajar yang giat, Kak Aurel bisa melewati dan mengerjakan soal di tingkat prodi, wilayah dan nasional. Oke ya. Nah, Kak Fadli nih, Kak Fadli tadi banyak sekali baca buku ya. Buku pertama apa yang Kak Fadli baca dan itu berkesan sekali dalam kehidupan Kak Fadli ini? Mungkin kalau buku pertama tuh mungkin buku membaca A I U E O mungkin ya Pak. Ya, Tapi ya. kalau konteksnya buku-buku semacam buku-buku yang biasa kita baca itu mungkin ada satu novel yang memang pertama saya baca dan itu yang sangat berkesan Pak. Ada buku berjudul Mendayung Impian karya Mendayung Impian. Ya betul, karya Rehan M. Abdurrahman itu. Jadi buku itu memang mungkin buku itu yang membawa saya masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Mendayung Impian itu yang menginspirasi Kak Fadli untuk masuk ke Fakultas Keguruan dan Betul Pendidikan. Memang sekali. sinopsisnya tentang apa sih? Jadi cerita tersebut? ya bukunya itu memang membahas tentang seseorang yang pada dasarnya itu merupakan lahir dari keluarga konglomerat gitu ya, yang artinya punya warisan kekayaan yang luar biasa, tapi dia malah bersikukuh pengen jadi guru di pedalaman gitu. Jadi itu yang mungkin saya membawa diri saya itu masuk ke sini, masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, dan memang dari sana saya banyak belajar Bu. Dari buku itu saja saya mungkin sudah baca sekitar 10 atau 12 kali baca untuk memahami ceritanya Pak. Oh, berarti udah berulang-ulang Iya, membacanya betul. ya. Tadi kita dengar kan buku itu menceritakan seorang konglomerat. Iya. Jangan-jangan Kak Fadli ini crazy rich. Salah satu ya Pak. Jangan sultan, kayak lagi jangan-jangan viral, ya, Pak. yang lagi viral itu ya. Oke ya, baik, terima kasih ya Kak Fadli. Kak Fadli kan sekarang sudah menjadi duta baca nih. Ya. Ada pengalaman menarik tidak ketika Kak Fadli itu menjadi seorang duta baca? Ya, oke. Menjadi duta baca itu kan sebuah pengabdian ya Pak ya. Ya. Tentu hal yang menarik itu berasal dari pengabdian itu. Ya. Pengabdian yang menarik itu bisa dimulai dari apa yang kita lakukan di awal. Kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk seperti membuka taman baca. Nah itu merupakan hal yang luar biasa menarik ya. Udah Karena berapa taman baca nih yang Kak Fadli sudah buka? alhamdulillah saya sudah membuka dan mengelola 5 taman baca. 5 taman baca? Iya betul. Yang pertama, Taman Baca Mede. Mede itu apa? Taman Baca Mede. Jadi karena wilayah saya namanya Blok Mede, jadi namanya Taman Oh, Baca Taman Mede. Baca Mede. Jadi karena Iya. Blok Mede, Taman Baca Mede. Iya, betul. Yang kedua, Kemudian saya membuka ketika saya mengikuti program KKN itu saya membuka taman baca yang kedua yaitu Sanjaya. Sanjaya. Saung Apa Ajar. tuh Sanjaya itu? Ya, Saung Ajarna Wates Jaya. Karena Saung Ajarna Wates Jaya. ya, Kenapa tuh? karena Wates Jaya. bertepatan di wilayahnya di desa Wates Jaya gitu kan. Oh, Jadi dan perasaan kita pernah ketemu di sana ya? Iya betul. Kebetulan Bapak pembimbing saya. Oh, gitu ya. Itu Iya. ya taman baca saya yang kedua. Oh, gitu. Yang ketiga, Kemudian dari Taman Baca Mede itu dimekarkan kembali untuk menarik minat masyarakat. Jadi lahirlah Taman Baca Mede 01, 03 dan 04. berseris. Berseris. Oke, berseris. Sesuai sama yang diminat Sesuai dengan- novel. Oh, novel. Oh iya, Agak berseris lebih ya. banyak. Oke, yang keberapa tuh sekarang? Udah. Sekarang udah ada 5. Udah ada 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lu dong untuk teman bacanya. Semoga sukses. Oh iya, dan jangan lupa Pak, mohon doanya juga karena abis lebaran nanti insya Allah saya akan membuka 2 lagi di daerah Ciawi dan Megamendung. Mohon Oke. doanya. Sudah dikasih nama belum? Belum kalau itu. Belum. Ya, mudah-mudahan namanya menemukan nama yang tepat. Ya. Dan semoga di sana mendapatkan juga jodoh yang tepat. Oh amin Pak, mudah-mudahan. Oke, nah kalau tadi kan Kak Fadli menceritakan pengalaman pertamanya menjadi seorang duta baca. Nah, ada nggak pengalaman menarik nih yang Kak Aurel rasakan ketika mengikuti seleksi kompetisi sains tersebut, kompetisi nasional MIPA tersebut? Karena pelaksananya daring ya Pak, jadi
menurut Aurel tuh kurang berkesan karena kan kita cuma depan laptop, depan handphone doang gitu. Karena kalau misalkan yang luring kita bisa jalan-jalan Pak dari tahap wilayah ke nasional itu kita bisa tahu beberapa daerah-daerah seperti itu Pak. Jadi bisa jalan-jalan juga. Jadi itu yang Aurel pengen ikut lagi di tahun ini Pak. Masih penasaran. Masih penasaran ya. Karena kalau sekarang yang berkesan mungkin jadi lebih tahu materi-materinya sebelum teman-teman gitu. Bisa dekat sama dosen juga. Oh gitu ya. Jadi karena kemarin daring ya hanya menatap layar laptop, sekarang termotivasi ingin ikut lagi karena ingin mudah-mudahan luring ya, sehingga bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya ya. Nah tadi sudah dengan kesibukannya masing-masing, duta baca dan seorang yang ikut kompetisi nasional ya. Ada nggak sih kegiatan sosial di luar sana yang juga digeluti terutama oleh Kak Fadli dulu? Ada nggak Kak Fadli? Ada. Kebetulan saya juga memang memiliki beberapa jabatan ya. Pertama saya merupakan ketua pustaka berbasis inklusi sosial Desa Gunung Putri. Oh jadi ketua pustaka? Ya, berbasis inklusi sosial ya. Lembaga di desa lah seperti itu. Kemudian juga saya menjadi ketua komunitas edukasi literasi Mede yang menaungi taman baca tadi. Kemudian kemudian juga saya pengelola 5 taman baca. Terus juga di bidang lingkungan sosial juga saya menjadi sekretaris DPD Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kabupaten Bogor. Kemudian juga saya menjadi sekretaris Desa Bersinar Koba BNN Desa Gunung Putri, dan juga saya menjadi sekretaris di Kampung Ramah Lingkungan Mede. Wah itu. Banyak sekali ya, banyak banget ya. Aktif banget. Bapak sampai hitung nggak ketemu jarinya nih, lebih 10 nih ya. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi harus dapat membagi kesibukan. Iya betul. Ya. Baik kesibukan di bidang akademik maupun non akademik itu harus seimbang. Tapi Bapak yakin karena tadi dari Lufti Intel Agency tadi ya bahwasanya Kak Fadli, Kak Aurel ini mudah-mudahan bisa ikut Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, berarti kan indikator akademik dan non akademiknya sudah terpenuhi ya. Oke, keren Kak Fadli. Nah, kalau Kak Aurel ya, Kak Aurel ini setahu Bapak, Kak Aurel ini juga pandai berdebat. Jadi memang kalau pacaran debat terus ya, tidak pernah akur. Jadi debat terus gitu ya. Nah, ketika itu Kak Aurel juga ikut debat bahasa Indonesia ya? Iya betul. Oke, nah ingin tahu dong saat itu tema debat apa yang Kak Aurel angkat? Sebetulnya temanya sudah ditentukan sama panitia juga Pak ya. Jadi karena sedang pandemi juga dan berhubungan dengan pendidikan, jadi mengenai pembelajaran daring Pak di masa COVID ini gitu. Dari mulai kayak dampak positif negatifnya, kemudian cara kita mengatasi itu bagaimana, itu dibahas juga di ketika debat. Gitu. Oh gitu. Jadi sudah ditentukan, terus ada yang pro gitu ya biasanya. Ada pro dan kontra. Ada yang pro dan kontra. Saat itu tema debat yang menghangat itu temanya tentang apa? Tentang itu Pak, pembelajaran daring itu. Pembelajaran daring itu ya. Jadi memang Aurel sebetulnya berdua Pak sama rekan Aurel. Jadi kita ada yang pro dan kontra gitu Pak. Oke ya. Nah, Kak Aurel kan Kak Fadli ini masih jomblo ya. Kita harus ajarkan. Dia harus tahu tipe cowok yang bagaimana yang masuk kepada kriteria Kak Aurel. Biar Kak Fadli ini tahu cowok yang disukai wanita itu seperti apa sih? Kalau baik relatif ya Pak. Baik relatif ya. Mungkin kayak rajin sholat gitu Pak. Ibadahnya baik. Terus juga bisa mendekatkan sama orang tua juga. Yang gitu penting kan. Pendekatan dengan orang tua ya. Biar dapat restu gitu Pak. Yang penting restu dulu dari orang tua. Betul. Tuh catat Fadli. Kayaknya udah ada Pak. Ada. Baik ya. Terus soleh, rajin ibadah. Terus jangan hanya mengambil hati anaknya saja ya. Harus juga mengambil hati dari orang tuanya. Nah, PR, ini PR itu ya. Tipsnya. Jadi kalau nanti ke rumah calon ya, itu jangan hanya bawa diri. Ya. Jangan lupa bawa martabak ya. Betul. Bawa makanan. Iyalah. Kalau orang tuanya suka catur, bawa papan catur gitu main ya. Bareng, main bareng. Ya. Jadi karambol ya Pak ya. Suka karambol, bawa karambol.
Oke, terima kasih Kak Aurel nih. Supaya Kak Fadli ini kelihatannya bayangan ada gitu ya, Pak, bayangan, pencerahan. Karena jangan sampai Jadi jangan baca terus ya, iya, Pak. jangan-jangan jodohnya buku ntar. Oke, nah tadi Kak Fadli ini kan kesibukannya banyak. Aurel ya, di luar itu tadi ada berbagai macam kesibukan. Bagaimana nih cara membagi waktunya Kak Fadli? Oke, kalau untuk membagi waktu sebenarnya kita harus paham prioritas dulu. Satu hal yang paling saya ingat tuh dari dosen saya yaitu Bapak Abdul Rashid itu memang walau beliau juga tahu kalau saya aktif di luar mengikuti berbagai kegiatan, tapi satu pesan beliau tuh memang tetap fokuslah pada kuliah karena tujuan utamanya adalah kuliah dulu kan. Kita fokus pada kuliah. Jadi kita harus bagi prioritas dulu. Kalau misalkan ternyata tugas, misalkan kita sehabis ada kegiatan Zoom meeting kan sekarang daring ya, ada kegiatan Zoom meeting ya kita ikutin dulu. Tapi ketika ada tugas, misalkan tugas yang masih bisa ditunda, kemudian ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera, kita selesaikan dulu. Jadi memang semuanya harus dikerjakan, jangan sampai ada yang miss seperti itu. Oke, berarti harus mengelola waktu melihat skala prioritas. Betul. Ya. Prioritasnya. Ketika kita berada di dalam kampus, berarti prioritas kita kuliah. Betul. Nah, ketika kita berada di luar kampus, prioritas kita untuk mengerjakan tugas-tugas pengabdian pada masyarakat yang akan kita lakukan, begitu ya, betul, Fadli ya? Betul. Wah, keren sekali ya. Mudah-mudahan nanti lulusnya tepat waktu, Amin. IPK-nya pada baik semua nih. Amin, amin. Ya, diusahakan 4 lah. Amin. Bila perlu lebih dari 4 juga boleh. Kalau ada itu. Ya, oke, keren ya. Nah, sekarang masuk ke tokoh yang menginspirasi. Ya, kami ingin tahu, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Kak Aurel, Kak Fadli sehingga bisa sampai ke tahap saat ini? Silakan Kak Aurel dulu. Saya dulu. Oke, kalau misalkan saya tuh sangat ingin kayak seperti Maudy Ayunda juga, Pak. Oh, Karena kan itu kan jangan bilang nama Bapak di hadapan Maudy Ayunda. Kenapa, Pak? Karena ada masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Oh iya dong. Awas ya. Harus dibahas Kalau ya, Pak. ketemu sama Maudy Ayunda, jangan bilang nama Bapak di sana. Oh, iya. Di hadapannya. Dirahasiain Harus ya? dirahasiakan ya. Karena ada masa lalu yang tidak bisa kami lupakan. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Iya loh. Iya kan LIA, Lufti Intel benar. Agency itu yang berperan. Oke. Lanjutkan. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari Maudy ini dia bisa kuliah sampai luar negeri gitu ya kan, Pak. Iya, berarti lulusan luar negeri deh ya. Iya, cita-cita Aurel tuh pengen S2-nya tuh bisa ngambil di luar negeri, Pak. Gitu. Amin. Kita doakan ya, Fadli. Amin dong. Amin, Pak. Ya, amin ya. Kalau Maudy ini kena Maudy Ayunda, Bapak pernah satu Maudy lagi. Apa tuh? Kusnaedi. Ya. Saya tahu nggak Maudy Kusnaedi? Beda ini ya, Pak. Beda apa? Beda apa ya? Beda apa? Beda rentang waktu mungkin. Beda rentang waktu. Jangan suka diperlihatkan di sini. Kalau ini Maudy Ayunda, Maudy Kusnaedi. Jadi kelihatan banget ya umur kita ya. Luar biasa. Dekatnya. Oke. Amin ya, kita doakan. Amin. Semoga Luar biasa. mengikuti jejak Maudy Ayunda yang bisa kuliah di luar negeri. Iya, amin. Mudah-mudahan Kak Aurel juga bisa kuliah di luar negeri. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih itu tokoh yang menginspirasinya ya. Berikutnya Kak Fadli. Iya. Kalau saya sih salah seorang presiden ya, Pak ya. Wah, presiden. Siapa tuh presidennya? Presiden Baharudin Yusuf Habibie ya, Pak. Oh, almarhum Itu Bapak B.J. Habibie. Iya betul. Beliau memang banyak memberikan inspirasi ya, Pak. Ketika beliau hidup, beliau mengabdikan dirinya untuk perubahan bangsa. Oke, Jadi- teknologi. Iya. Mungkin itu juga bagian dari perubahan juga, Pak. Jadi saya ke bawah-bawah juga deh. Oke. Oke, teknologi. Iya, ya. betul. Oke. Dan yang paling penting sih beliau membawa banyak perubahan untuk bangsa. Beliau mengabdikan dirinya yang paling penting ya. Mengabdikan dirinya sehingga ketika beliau kemarin berpulang banyak yang merasa kehilangan. Iya, betul. Jadi saya ingin sekali seperti itu, Pak. Iya, amin. Memberikan pengabdian sekarang, kemudian nanti ketika saya pun nanti tiada banyak yang Nama kita Masih tetap ingat terkenang. ya? Nama masih kita ingat tetap terkenang gitu. Oke, ya itu kan Bapak teknologinya Indonesia. Iya, betul. Ya, sangat luar biasa. Amin ya, kita doakan juga Aurel ya. Mudah-mudahan ini harus saling mendoakan ya. Iya. Tapi jangan jadi yang ketiga. Ya, Partner aja, Pak, partner partner ya. aja, Pak. Iya. Partner ya. Oke, baik. Nah, karena banyak sekali nih yang penonton dari Unpak Story ini, yang menonton Unpak Story ini ingin tahu nih bagaimana tips ya dari Kak Aurel dan Kak Fadli untuk menjadi mahasiswa yang sukses. Silakan. Siapa dulu nih? Kak Aurel dulu. Oh, saya dulu.
Oke, kalau misalkan jadi mahasiswa yang sukses, yang pasti kita harus mengikuti kuliah dengan baik, mengerjakan dengan baik. tugas yang baik juga. Tapi jangan cuma itu, kita harus juga punya kegiatan lain Pak, gitu. Misalkan kayak berorganisasi, karena itu kan perlu ya Pak soft skill gitu. Terus juga pekerjaan juga menurut saya sih, karena sekarang Aurel lagi menata karir untuk masa depan, jadi bekerja juga, mengajar juga karena basicnya di pendidikan, jadi mengajar di pendidikan juga karena suka anak kecil juga. Oh gitu. Katanya Kak Aurel ini sedang merintis bimbel ya? Iya. Nah, bimbel apa namanya Kak Aurel? Kalau misalkan bimbel ini di rumah belajar Ciomas Pak, itu selama pandemi. Terus kalau misalkan sekarang emang lagi pekerjaannya juga mengajar di EduMaster sama lembaga Kabisa. Oke, itu kan udah mulai merintis untuk masa depan. Nah, kalau Kak Fadli sendiri gimana tipsnya? Tipsnya sih agar kita bisa sukses, yang pertama kita harus banyak-banyak berpartisipasi. Berpartisipasi untuk lingkungan kita terutama ya, karena dengan kita berpartisipasi itu betul tadi kata Kak Aurel, banyak banget soft skill yang kita dapat. Itu pasti, itu pasti itu. Dan juga kita juga banyak dikenal oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan relasi, kan ini berkaitan dengan masa depan juga kan. Relasi itu pasti berkaitan dengan masa depan. Jadi banyak-banyak memberikan pengabdian, itu yang paling utama. Kita fokus kepada kuliah kita untuk pendidikan kita, tapi jangan lupa untuk turun ke masyarakat untuk mengabdi. Wah, luar biasa. Kelihatan banget suka bacanya. Oke, nah sekarang kita tutup dengan kesan dan pesan dulu nih. Ya, kesan pesannya apa nih? Untuk para penonton di luar sana, bagaimana kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Fadli dulu? Silakan Kak Fadli. Oke, mungkin kesannya banyak sekali yang kita pelajari dengan kita mengabdikan diri, kemudian kita juga berkuliah di Universitas Pakuan juga melahirkan sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Dan juga mungkin pesannya, ayo kita sama-sama bergerak, kita sama-sama turun ke masyarakat, kita boleh aktif dimanapun, tapi yang paling penting kita harus tetap turun ke masyarakat. Seperti itu sih Pak. Oke, keren banget. Sekarang giliran Kak Aurel, silakan. Mungkin pesan kalau dari saya itu apapun kondisi kita, karena kan mungkin di luar sana banyak juga ada orang-orang yang tidak mampu ya Pak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Apapun kondisinya, kalian itu harus tetap bisa melanjutkan kuliah, karena pasti banyak juga Pak untuk bantuan-bantuan. Yang penting kita punya niat dan niat yang kuat dan tulus juga gitu. Oke, baik ya. Kalau lembut sekali ya Kak Aurel itu ya menyampaikan sesuatu itu. Baik, oke teman-teman di luar sana, tadi kita sudah berbincang dengan kedua mahasiswa berprestasi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong untuk Kak Aurel dan Kak Fadli. Oke, ya. Akhirnya sekarang kita akan masuk ke sesi games UUD. Ujian Unpad dadakan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam games UUD. Ya, ujian Unpad dadakan. Ada ujiannya dong. Ada ujiannya. Jadi, luar biasa. Lolos podcast ini ya, jika bisa menjawab berbagai pertanyaan itu dinyatakan lolos. Oh gitu. Kalau enggak, tetap di pulang. sini. Oke, nanti aturan mainnya, Bapak akan memberikan pertanyaan, lalu silahkan angkat tangannya ya, dan silahkan jawab, langsung jawab. Oke, jadi ini rebutan. Dan nanti jika salah satu di antara Kak Aurel dan Kak Fadli yang mendapatkan skor atau nilai yang paling kecil, maka akan kita berikan tantangan untuk bergoyang TikTok. Ya, setuju ya? Karena gini Pak, kita kan partner. Ya nanti itu mah tenang saja. Bareng-bareng kalau partner mah. Oh gitu. Nggak seru kalau bareng-bareng. Oke ya. Kita bersaing dulu lah. Bersaing dulu ya, sehat ya. Oke ya. Pertanyaan pertama. Agak dingin ya. Akhirnya dingin banget. Siapakah nama Bapak Pendidikan Nasional? Kayak jadi Mantara. Betul. Aurel 1, Fadli 0. Pertanyaan yang kedua. Panas Ya, angkat tangan dulu baru jawab. Iya. Ya, angkat tangan dulu ya. Siapakah yang tahu
gunung tertinggi di Indonesia? Ya, Fadli. Jaya-Wijaya. Gunung Jayawijaya di Papua. Wah, skornya imbang 1-1. Wah, mulai memanas nih ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya. Binatang, nih maksudnya binatang nih. Ya, binatang. Binatang jantan tapi dapat melahirkan. Binatang apakah itu? Binatang jantan tapi melahirkan. 5. Ayam bisa. Ayam, jangan masuk ayam jantan bisa melahirkan. Salah. Fadli bisa menjawab? Apa ya? Apa ya? 5, 4, Jantan melahirkan. 3, 2, 1. Oke, tidak bisa jawab ya? Ya bisa. Jawabannya adalah kuda laut. Nah, jadi kuda laut iya. itu. Oh iya. Ya. Karena benar-benar. Iya, jantan tapi bisa melahirkan. Itu namanya kuda laut ya. Nah, sekarang masih berkaitan dengan hewan. Oke ya. Hewan lagi. Jenis hewan apa ya? Ini sebutan jenis hewan yang dapat melahirkan dan dapat bertelur. Ovovivipat. Ovovivipat. Keren. Bagus Luar ya. biasa. Ovovivipat bertelur melahirkan Oh, ya. iya. 2-1. Ya, masih 1 awas. Nah, eja kalimat berikut ini. Bahasa Inggris ya? Enggak. Oh, enggak. Mempertanggungjawabkan. Hurufnya, Pak. Eja, silakan Eja. Aurea dulu. Mempertanggungjawabkan. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN. Oke, betul. Panjang banget perasaannya. Betul. Berarti skornya berapa tadi? 3-1. 3-1. Masih ada Oh satu iya, lah. iya. Oh iya. Iya. Masih banyak. Sekarang masuk ke numerik. Matematika. Gak ada ini, Pak, siap-siap. potretan. Wah, ada lah. Ya. Siap? Oke. 30 tambah 25 dikurangi 20 dikali 0. Jawabannya adalah 0. salah. Apa? 30. Salah. Tadi 3 lupa pas saya. 30 tambah 25 berapa? 55. 55 dikurangi 20 kali 0. Oh, 20 kali. Oh iya. Iya. Oh, Jadi iya, jawabannya berapa? 55. Ini harus belajar lagi nih. Jadi harus perkalian yang Harusnya ada diutamakan. potretan nih, Pak. Ini luar biasa UUD ini loh. Iya. Kan ini soalnya dari LIA. Oh iya. Lufty Intel Agency. Agency. Iya. Jadi sulit ya. Sulit banget. Masih numerik. Oke ya. Konsentrasi. Kayak AKM gitu ya. Iya. 32 Oke. tambah 23 Oke. dikali 0 ditambah 8. Jawabannya adalah Bapak ulang, Pak. Enggak, enggak. jangan menatap Bapak begitu terperangah ya. Oke, Harus oke. konsentrasi ya. 32 ditambah 23 Oke. dikali 0 ditambah 8. 40. Berapa? 40. 40 ya betul. Skornya 4 1. Bener. Jangan hanya setia pada satu angka dong. Harus bertambah Fadli ya. Berikutnya. Nah, ini numerik sudah selesai. Oh, udah Ya. alhamdulillah. Di manakah letak segitiga Bermuda? Lupa saya. Ya, Samudra. samudra apa? Samudra hati. Samudra cinta. Pasifik ya? Salah. Oh, iya. Di mana? Nggak tahu. Ini dia. Saya tahu, Pak. Pak. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Udah salah, nggak bisa. Salah Pak. nggak bisa. Itu terletak di bagian barat Samudra Atlantika. Ya, bahkan Bapak kalau ada yang menyebut di segitiga Bermuda itu ada di karung putih juga boleh. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi, Pak. Oh, berarti Oke. tadi jawabannya benar karung putih. Iya, Oh, bener gitu. juga. Kan ada segitiganya di karung Oh, putih iya, itu oke. kan. Iya. Nggak kepikiran ya. Oh, iya, bener. Susah oke. banget sebenarnya. Iya. Lufty Intel Agency. Iya. Oke. Berikutnya.
Ringan nih, meringan. Langsung ya. Bajai berasal dari negara. Ya. India. Sampai mikirnya keras banget perasaan. Bajai dari mana? Beberapa negara pakai bajai kan, Pak? Oh iya, India ya. Skornya 4-2. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini numerik lagi nih. Aduh. 3 lusin sama dengan berapa buah? Ya. 36. 36. Bagus. Wah, menyusul nih ya. 34. Ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Masih di UUD ya. Ujian Unpad dadakan. Sangat dadakan ya. Oke ya, skornya tadi 3-4 ya. Jadi Kak Fadli masih tertinggal oleh Kak Aurel. Oke, perhatikan pertanyaan berikut ini. Ini soal cerita. Panjang banget ceritanya ya. Jadi harus disimak dengan baik ya. Jika perlu waktu untuk merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Kak Fadli dulu. 20 menit. 20 menit. Kenapa 20 menit? Karena kan semuanya sama-sama direbus. Oke, pada 10-nya bisa direbus ya. Wah, luar biasa. Logikanya main. Ya, jadi nih Lufti Intel Agency harus lebih kreatif lagi nih ya, membuat soal UUD-nya ya. Oke, baik. Skornya 4-4. Wah, sama kuat nih skornya. Ya, ayo Aurel. Kak Aurel ya, jangan mau kalah ya dengan Kak Fadli ya. Nah, berikutnya. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Ayo. Kenapa pohon mangga yang di Depan rumah harus ditebang? Boleh. Ada nggak jawabannya? Ya. Kenapa Kak Fadli? Karena ngeganggu, Pak. Mengganggu? Nggak bisa masuk. Enggak, kata siapa mengganggu? Salah. Bukan mengganggu. Apa? Kak Aurel tahu? Pohon mangga di depan rumah harus di... Iya, harus ditebang. Nggak tahu? Nggak tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Karena kalau dicabut susah, bisanya ditebang. Krik 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 krik. Nggak. Keren kan? Ya iyalah, dicabut kan susah. Iya benar. Iya, berarti harus Tebang. ditebang. Oke, terima ya. Ya. Terima. Oke. Tapi Coba. pohon mangga tuh nggak mungkin dicabut juga. Iya kan nggak mungkin, kan nggak bisa dicabut, makanya bisanya Tebang. ditebang. Ini masih belum move on nih. Iya. Kita move on. Oke. Coba eja kata bahasa Inggris berikut ini. Q. Siapa yang mau angkat Aku tangan? deh. Ih. Sweet sekarang sweet. Ikut apa? Gunting kertas batu. Oh ya, gunting kertas batu. Ah. Q. Terus? Satu udah. Q belum satu. Salah. Enggak. Aurel. Tahu. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, Pak. Hah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Si U I sweet. Aku tahu. Salah. Udah dong. Q itu Q U I U I. Iya. U E. Mengantri. Ya. Oh iya. Di bahasanya Q. Ya kan? Iya benar. Iya benar dong. Gak mungkin Lufti Intel Agency salah. Enggak, aku kira Ki. oke. Q ya. Oh, iya. Oke. Siap Makin ya. panas, Pak. Makin panas ya. Harus ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah huruf keempat dalam abjad? D. Hah? Huruf keempat dalam abjad? Salah. Benar. Pertanyaan jawaban pertama dong yang diambil. Oke. Abjad berarti A B J A. D itu yang kelima. Ya, betul. Benar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Berarti skornya berapa? 54. 5-4. Berapa? Iya, benar 5-4. Sekarang pertanyaan terakhir. Ini soal cerita lagi. Ya, panjang. Cerita. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di lautan. Oke. Ya, tiba-tiba ada pesawat yang jatuh ya ke lautan. Lalu tiba-tiba ada perahu yang bertabrakan di lautan.
dan ada lagi kapal selam yang saling tembak di dalam lautan. Ya, semuanya akan muncul di mana? 5, 4. Enggak, pernah dengar cuman 3, 2, 1. di laut. Di laut. Salah. Enggak pernah dengar, Pak. Kak Aurel nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Pasti akan munculnya di TV karena akan diberitain di TV semuanya. Iya kan? Iya, pasti akan diberitain di mana? Munculnya pasti di TV, bukan di laut. Iya dong, ya. Jadi bener. Iya bener. Iyalah. Ya, jadi skornya berapa? 5-4, dan ternyata yang kalah adalah Kak Aurel. Nah, berdasarkan perjanjian kita, yang kalah itu akan diberikan punishment, yaitu yang kalah kita tantang untuk goyang TikTok. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Aurel. Tadi kita sepakat bahwa Kak Aurel itu akan goyang TikTok. Betul. Tapi biar seru, gimana Fadli? Kalau kita juga ikut goyang? Ayo, Pak. Oke ya? Oke. Jadi tetap dipimpin oleh Kak Aurel di depan. Oke. Kita goyang TikTok karena Bapak pun jarang-jarang ikutan goyang TikTok. Sama, Pak. Sama ya? Oke, yuk. Kita lihat teman-teman, kita akan bersama goyang TikTok, dan jika teman-teman ingin ikut bergoyang, kita goyang bareng. Oke? Oke ya, tadi kita sudah seru-seruan bareng ya, ternyata goyang TikTok itu menyenangkan. Gak nyangka nih ya, Kak Aurel gini-gini juga jago nih goyang TikTok ya. Walaupun saya sedikit terbata-bata goyangnya, tetapi atas bimbingan Kak Aurel ya, kita berdua bisa ikut goyang ya. Fadli ya, Iya, gimana? betul. Seru nggak Fadli tadi goyang TikToknya? Luar biasa pokoknya. Tidak bisa digambarkan dengan Iya, kata-kata betul. ya. Oke ya, alhamdulillah akhirnya Unpak Story, acara Unpak Story kita kali ini sudah selesai ya. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Kak Aurel. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan acara Unpak Story ini di lain waktu, dengan catatan Kak Fadli dan Kak Aurel harus mengukir prestasi yang baru, sehingga kita nanti masih bisa berdiskusi lagi ya. Bagi teman-teman di luar sana yang ingin melaksanakan atau ingin ikutan podcast bersama dengan kami tunggu. Dengan catatan Anda harus mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube-nya Unpak Story. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ngagayam uyah kusabab nyeri waos. Yuk ah, permios.